Ingatkah Anda ketika potensi dan kekencangan adalah sesuatu yang terjadi begitu saja, tanpa usaha, tanpa pikir panjang? Jika Anda seorang pria yang telah melewati usia 60 tahun dan merasa vitalitas seksual, kekuatan itu mulai memudar, mohon dengarkan baik-baik. Tantangan yang Anda hadapi ini, ereksi lemah, libido menurun, jarang sekali hanya disebabkan oleh usia. Dalam sebagian besar kasus, ini merupakan krisis kimia internal. Coba pikirkan, jika mesin mobil Anda menjadi lamban dan berat, Anda tidak menyalahkan mobil tua itu. Anda menyalahkan bahan bakar atau kotoran yang menyumbatnya. Hal yang sama persis terjadi pada tubuh Anda. Masalahnya adalah musuh asam yang diam-diam menyumbat pembuluh darah Anda dan membatasi produksi molekul ajaib yang memberi Anda kekencangan yang Anda butuhkan untuk keintiman, oksida nitrat. Tapi saya punya kabar baik. Hari ini kita akan menemukan solusi yang telah tersimpan di lemari Anda seumur hidup Anda. Sekutu sederhana, terjangkau, dan terbukti secara ilmiah yang dapat membangkitkan pembuluh darah yang tidak aktif, mengaktifkan kembali sirkulasi Anda, dan mengembalikan potensi maskulin yang Anda pikir telah hilang. Soda kue. Saya Dr. Elena Castillo. Dan misi saya di kanal ini adalah menawarkan solusi nyata dan jujur agar masa keemasan Anda sesungguhnya menjadi masa terbaik Anda. Saya mendedikasikan karier saya untuk memahami bagaimana tubuh lansia berfungsi, dan percayalah, proses penuaan memberi kita petunjuk yang sangat jelas. Ketika kita bekerja dengan kearifan alam, hasilnya luar biasa. Dan ya, saya berbicara tentang mendapatkan kembali ereksi pagi itu. Kepercayaan diri dalam keintiman. Berapapun usia Anda berhak atas kepuasan. Izinkan saya menjelaskan akar masalahnya. Tubuh kita dirancang untuk berfungsi dalam keadaan sedikit basa, dengan pH ideal 7,4. Bayangkan ini sebagai suhu operasi yang sempurna untuk sebuah mesin. Selama bertahun-tahun, akibat pola makan modern, stres kronis, dan penurunan fungsi ginjal, keseimbangan ini terganggu. pH darah dan jaringan Anda perlahan turun. Kita tidak sedang membicarakan asidosis berat, melainkan asidosis metabolik ringan, konstan, dan korosif. Ketika lingkungan internal menjadi lebih asam, di bawah 7,4, sesuatu yang dahsyat terjadi pada sistem peredaran darah. Pembuluh darah, yang seharusnya elastis dan terbuka, menjadi menyempit. Dan yang terpenting, keasaman ini bertindak sebagai racun bagi enzim yang memproduksi oksida nitrat. Oksida nitrat adalah kunci ereksi. Tubuh Anda memproduksinya berkat enzim yang disebut sintase oksida nitrat, yang sangat sensitif terhadap pH. Bayangkan enzim ini sebagai pabrik dan keasaman sebagai pemadaman listrik. Ketika lingkungan internal bersifat asam, pH 7,0 atau 6,8, proses ini terhenti. Sebanyak apapun rangsangan yang Anda terima, jika tidak ada oksida nitrat yang merelaksasi sel otot polos dan melancarkan aliran darah, ereksi akan lemah, tidak sempurna, atau bahkan tidak ada sama sekali. Ini masalah kimia, dan itulah mengapa solusinya haruslah kimiawi. Jika masalahnya kimiawi, jawabannya juga harus kimiawi, tetapi mudah diakses dan alami. Mari kita bahas solusinya, soda kue. Senyawa sederhana ini, yang banyak orang hanya kenal sebagai bahan masakan atau antasida sesekali, sebenarnya merupakan salah satu alkalizer paling ampuh dan paling banyak diteliti yang tersedia. Secara medis, soda kue digunakan untuk membalikkan asidosis berat, bahkan di rumah sakit. Namun, yang menarik bagi kita di sini adalah efeknya yang halus dan konsisten pada asidosis metabolik tingkat rendah yang diam-diam telah merusak potensinya selama bertahun-tahun. Ketika Anda mengonsumsi soda kue dengan benar, Anda memasukkan penyangga alkali yang kuat ke dalam sistem Anda. Penyangga ini menyerap dan menetralkan ion hidrogen berlebih, penyebab keasaman. Bayangkan darah Anda sebagai spons asam. Soda kue adalah aliran air bersih yang memulihkannya. Dengan menetralkan asam-asam tersebut, Anda secara perlahan meningkatkan pH tubuh Anda kembali ke kisaran ideal 7,35 hingga 7,45. Kenaikan pH yang kecil namun krusial ini adalah kunci utama yang membuka kapasitas sirkulasi Anda. Begitu pH Anda kembali normal,
enzim nitrit oksida sintase, pabrik ereksi yang kita bicarakan, tidak lagi dorman. Ia aktif. Rasanya seperti Anda menekan tombol daya pada sistem peredaran darah Anda lagi, tombol yang tadinya dorman. Produksi nitrit oksida meroket, arteri kavernosa Anda rileks dan melebar, dan aliran darah kembali normal. Inilah kebenaran biologis yang jarang diungkapkan. Memulihkan potensi dimulai dengan mengatur ulang kimia internal Anda. Itu cara alami tubuh Anda untuk mengatakan, saya siap beraksi lagi. Namun saya tahu bahwa biologi, betapapun menariknya, perlu didukung oleh hasil yang terukur, oleh bukti nyata. Dan disinilah sains modern menawarkan kita sepotong data yang, sejujurnya, mengejutkan sekaligus memberi harapan. Saya ingin bercerita tentang sebuah studi yang dilakukan di Italia. Bayangkan 150 pria, semuanya berusia di atas 60 tahun, menghadapi penurunan potensi alami dan frustrasi yang menyertainya. Yang diminta oleh para peneliti Italia dari mereka adalah komitmen minimal, setengah sendok teh soda kue, dilarutkan dalam air, diminum setiap hari, selama 3 bulan saja. Perubahan yang dapat diabaikan dalam rutinitas harian mereka, tetapi bertujuan untuk mencapai hasil yang monumental pada tingkat kimiawi. Apa yang mereka temukan setelah 90 hari itu? Hasilnya melampaui semua harapan. Aliran darah penis, mesin ereksi, meningkat secara mencengangkan sebesar 55%. Lebih dari separuh kapasitas sirkulasi yang hilang dipulihkan hanya dengan mengoreksi pH. Lebih lanjut, mereka melaporkan pemulihan ereksi pagi pada 70% partisipan, indikator kunci kesehatan pembuluh darah yang banyak orang anggap telah hilang selamanya. Dan mungkin temuan yang paling menggembirakan dalam hal kualitas hidup, frekuensi hubungan seksual yang dilaporkan oleh partisipan meningkat 2 kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan keseimbangan kimiawi internal memiliki efek langsung dan segera pada vitalitas seksual mereka. Dan ini membawa kita ke inti mengapa protokol emas berhasil. Kita tidak sedang membicarakan peluru ajaib, melainkan pengoptimal biokimia yang cerdas. Natrium bikarbonat bertindak sebagai penyangga, menetralkan kelebihan keasaman metabolik yang tak terelakkan menumpuk seiring bertambahnya usia, stres, dan pola makan modern yang secara harfiah menghambat fungsi sel. Bayangkan nitric oxide, NO. NO adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam sistem pembuluh darah Anda, yang secara langsung bertanggung jawab untuk merelaksasi dan melebarkan arteri, agar memungkinkan aliran darah yang masif, mesin ereksi yang kuat, dan berkelanjutan. Ketika pH internal Anda rendah dan asam, produksi dan ketersediaan nitric oxide akan terhambat secara drastis. Ini seperti mencoba menyalakan api dengan kayu basah. Dengan meningkatkan pH Anda secara perlahan menggunakan dosis bikarbonat yang tepat, kita menciptakan lingkungan ideal bagi tubuh Anda untuk memproduksi dan memanfaatkan NO secara efisien, tidak hanya meningkatkan sirkulasi secara keseluruhan, tetapi juga menghilangkan hambatan metabolik yang selama ini membatasi performa Anda. Memahami kimia sederhana ini sangat penting karena membenarkan struktur protokol yang akan kita terapkan, struktur yang dirancang dengan cermat untuk menawarkan tindakan harian ganda yang memaksimalkan manfaat ini. Pembersihan pagi dan regenerasi malam. Beginilah cara Anda memulai. Protokol emas sederhana dalam pelaksanaannya, tetapi kuat dalam efeknya. 1. Dosis pagi dan 2. Dosis malam. Mari kita bahas terlebih dahulu tentang dosis pagi, yang merupakan hal yang memulai sistem vaskular Anda. Dosis ini harus diminum saat perut kosong, segera setelah bangun tidur. Jumlahnya tepat. 1/4 sendok teh dilarutkan dalam segelas air hangat. Sangat penting untuk meminumnya setidaknya 30 menit sebelum mengonsumsi makanan apapun, termasuk kopi. Dan inilah aturan penting yang harus selalu Anda ingat. Dalam keadaan apapun, Anda tidak boleh menambahkan lemon ke dalam campuran ini. Ini penting. Para pendengar yang budiman. Karena jika Anda menambahkan asam seperti lemon atau cuka, Anda meniadakan efek alkalisasi bahkan sebelum mencapai sistem Anda. Soda kue adalah basa, dan ketika dicampur dengan asam, reaksi kimia langsung terjadi. Keduanya saling menetralkan. Soda kue berubah menjadi garam, air, dan karbon dioksida.
Alih-alih memberikan bantuan alkalisasi pada darah Anda, soda kue justru menciptakan gelembung di dalam gelas yang tidak memiliki tujuan terapeutik. Lebih buruk lagi, jika Anda mengonsumsi campuran ini saat sarapan atau segera setelah makan, soda kue akan bersentuhan dengan asam klorida di lambung Anda. Jika Anda melakukan ini secara konsisten dan tanpa memperhatikan periode puasa, Anda akan menghambat produksi asam lambung yang penting untuk mencerna protein dan menyerap nutrisi penting, seperti vitamin B12. Ingat, moderasi adalah seni kesehatan, dan dosis pagi memiliki tujuan yang tepat untuk melakukan pembersihan yang lembut, memobilisasi racun yang terakumulasi semalaman, dan yang terpenting, memberi tubuh sedikit tambahan alkalinitas sebelum stres pencernaan hari itu dimulai. Ini adalah dosis pencegahan dan pemeliharaan. Jika dalam beberapa minggu pertama Anda mengalami sedikit ketidaknyamanan pencernaan, mungkin sedikit mulas, kurangi saja dosisnya menjadi 1/8 sendok teh dan sesuaikan secara perlahan. Ini pertanda asam lambung Anda masih terlalu tinggi dan kita terlalu cepat bereaksi. Dengarkan tubuh Anda. Sekarang, mari kita bahas bagian kedua dari protokol ini, dosis malam hari, yang sama pentingnya untuk regenerasi dan potensi. Namun, sebelum kita membahas rutinitas malam hari, izinkan saya berbagi metode yang mungkin paling efektif untuk mencapai alkalisasi sistemik yang mendalam, tanpa sedikit pun kemungkinan konflik pencernaan. Penyerapan melalui kulit. Anggaplah kulit Anda bukan hanya sebagai lapisan pelindung, tetapi juga sebagai organ detoksifikasi dan penyerapan terluas. Metode alternatif dan sangat ampuh yang saya rekomendasikan adalah mandi rendam alkali. Saat Anda berendam, Anda membiarkan basa penting ini diserap langsung ke aliran darah Anda melalui pori-pori, sepenuhnya melewati keseimbangan asam lambung yang kompleks dan sensitif. Dengan cara ini, kita memastikan bahwa efek alkalisasi mencapai sel-sel Anda secara langsung dan efisien. Protokol ini spesifik dan harus diikuti untuk mendapatkan manfaat terapeutik. Anda membutuhkan bak mandi berisi air sepanas yang nyaman bagi Anda, karena panas merupakan faktor kunci. Panas melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan penyerapan. Larutkan segelas penuh, soda kue murni ke dalam air. Tujuannya adalah untuk menjenuhkan air sehingga bertindak sebagai membran osmotik yang kuat. Tetaplah berendam dalam keadaan relaksasi total, minimal selama 20 menit. Saya sarankan untuk melakukan ritual ini 3 kali seminggu. Metode ini memiliki manfaat luar biasa, terutama bagi kesehatan pria. Kombinasi panas dengan alkalinitas sistemik secara dramatis meningkatkan sirkulasi perifer, yang penting untuk mengoptimalkan fungsi ereksi. Lebih lanjut, alkalinitas yang diserap pada tingkat yang dalam ini bekerja untuk mengurangi peradangan kronis yang mendasarinya, yang seringkali menjadi penyebab ketidaknyamanan prostat. Ini adalah terapi yang tenang dan restoratif yang bekerja saat Anda beristirahat. Ini mengingatkan saya pada kisah seorang pasien, Tuan Rafael. Tuan Rafael, seorang pria berusia 72 tahun, menderita nokturia, kebutuhan untuk buang air kecil beberapa kali dalam semalam, dan energi yang sangat rendah. Setelah mandi alkali, hanya dalam 2 minggu, frekuensi terbangunnya di malam hari berkurang setengahnya. Namun, yang paling mengejutkan adalah apa yang ia katakan tentang vitalitasnya secara keseluruhan. Ia berkata kepada saya, "Dokter, saya merasa darah saya mengalir kembali, seperti sungai yang bersih." Hal ini mencerminkan kekuatan alkalinitas untuk mengurangi kekentalan darah dan meningkatkan mikrosirkulasi. Peningkatan sirkulasi ini tidak hanya bermanfaat bagi fungsi seksual. Ini merupakan manfaat sistemik yang krusial dan membawa kita langsung pada pemahaman bagaimana alkalinitas mencegah infeksi saluran kemih dan batu ginjal. Pertimbangkan infeksi. Bakteri patogen seperti E. coli berkembang biak di lingkungan asam, mengubah tubuh kita yang tidak seimbang menjadi tempat berkembang biak yang sempurna. Dengan melakukan alkalinisasi secara perlahan, kita mengubah situasi. Bakteri tidak dapat berkembang biak secara efisien dalam lingkungan alkali, yang secara drastis mengurangi kemungkinan infeksi berulang. Prinsip yang sama berlaku untuk mencegah batu ginjal. Kebanyakan batu ginjal terdiri dari asam urat atau kalsium oksalat yang cenderung mengendap dalam urin yang asam.
Urin yang lebih basa menjaga kristal-kristal ini tetap larut dan memudahkan pengeluarannya. Lebih lanjut, kita akan membahas poin penting lainnya, relaksasi otot. Tubuh yang asam menahan produk limbah metabolisme, seperti asam laktat, yang menyebabkan kekakuan dan kram di malam hari. Alkalinitas membantu menetralkan asam-asam sisa ini. Namun, dan inilah poin yang selalu saya tekankan, soda kue saja bukanlah obat mujarab. Soda kue memang ampuh, tetapi membutuhkan fondasi yang kokoh agar dapat bekerja secara sistematis dan aman. Jika kita ingin proses pembersihan ini efektif dan tahan lama, kita harus memberikan dukungan yang diperlukan, yang dapat dirangkum dalam 4 pilar dasar. Yang pertama, dan paling mendasar, adalah hidrasi. Kita membutuhkan aliran air berkualitas baik yang konstan. 8 gelas sehari adalah tujuan yang baik. Karena bikarbonat membutuhkan pembawa air ini untuk melarutkan kristal, menetralkan asam, dan, yang terpenting, agar produk sampingannya dan asam yang dinetralkan dapat dikeluarkan oleh ginjal tanpa membebani ginjal. Jika Anda mengonsumsi zat alkali tetapi mengalami dehidrasi kronis, Anda memusatkan efeknya tanpa kapasitas pembersihan. Kita tidak dapat membersihkan tubuh tanpa air. Pilar kedua penting untuk keamanan dan keseimbangan elektrolit, kalium. Ingat, kita menggunakan natrium bikarbonat. Untuk menghindari ketidakseimbangan, kembung, kemungkinan peningkatan tekanan darah, atau ketidakseimbangan otot, kita membutuhkan kalium untuk menetralkan natrium. Kita harus rajin mengonsumsi sumber alami yang kaya kalium, pisang, alpukat, dan terutama sayuran berdaun hijau seperti bayam. Keseimbangan ini sangat penting. Pilar ketiga adalah pengurangan aktif makanan asam. Akan sangat merugikan diri sendiri jika mengonsumsi soda kue sambil terus-menerus membanjiri tubuh kita dengan makanan penghasil asam utama, gula rafinasi, tepung terigu, dan alkohol. Makanan-makanan ini memaksa tubuh bekerja ekstra untuk menetralkan asam, sehingga menghilangkan manfaat alkalinitas. Kita harus meringankan beban metabolisme. Dan terakhir, ini membawa kita ke pilar keempat, yaitu konsumsi sayuran hijau yang melimpah. Sayuran hijau tidak hanya menyediakan kalium, tetapi juga merupakan lambang alkalinitas. Kita berbicara tentang klorofil, darah hijau tumbuhan, yang struktur molekulnya hampir identik dengan hemoglobin manusia, hanya saja ia mengandung magnesium di pusatnya, bukan zat besi. Magnesium adalah mineral penting yang seringkali kurang, yang membantu merelaksasi otot, meningkatkan kualitas tidur, dan memfasilitasi ribuan reaksi enzimatik yang diperlukan untuk metabolisme asam basa. Dengan mengonsumsi sayuran ini, kita menyediakan penyangga alami yang dibutuhkan tubuh. Bayangkan smoothie hijau setiap hari, salad besar, atau jus segar sebagai polis asuransi metabolisme Anda terhadap akumulasi keasaman. Keempat pilar ini, air, kalium, pengurangan asam, dan sayuran hijau, merupakan fondasi bagi penggunaan bikarbonat yang aman dan berkelanjutan. Nah, mari kita kembali ke teknik yang telah kita bahas di awal. Bagi mereka yang menginginkan peningkatan pencernaan ekstra dan alkalisasi mendalam yang juga mendukung proses enzimatik, kombinasi soda kue dengan cuka sari apel. Saya tahu ini terdengar kontradiktif, karena cuka bersifat asam, tetapi disinilah letak keajaiban kimianya. Kami menggunakan asam asetat dalam cuka sari apel, selalu organik, mentah, dan dengan terinduknya, untuk mengkatalisis reaksi di luar tubuh sebelum dikonsumsi. Kombinasi alternatifnya adalah mencampurkan 1/4 sendok teh soda kue dengan 1 sendok makan cuka sari apel dalam segelas air. Anda akan melihat desisan yang kuat. Desisan ini merupakan pelepasan karbon dioksida ke atmosfer. Sangat penting untuk menunggu hingga desisan hampir sepenuhnya mereda sebelum meminum larutan tersebut. Yang tersisa setelah reaksi selesai bukanlah campuran asam awal, melainkan natrium asetat, yang bersifat alkalisasi, bersama dengan enzim dan flora prebiotik dari cuka. Campuran ini, yang diminum saat perut kosong, membantu melancarkan pencernaan dan pH sistemik tanpa menyebabkan ketidaknyamanan lambung yang terkadang disebabkan oleh soda kue saja, terutama jika diminum setelah makan. Kami telah mengeksplorasi penggunaan soda kue yang bertanggung jawab,
memahami bahwa itu adalah alat yang ampuh yang membutuhkan dukungan teguh dari 4 pilar keamanan metabolik, hidrasi, kalium, dan sayuran. Kami juga telah menemukan keajaiban menggabungkannya dengan cuka sari apel untuk mencapai alkalisasi yang mendalam dan aman. Sekarang setelah Anda memiliki alat untuk menyeimbangkan pH dengan aman, saya ingin tahu, pilar atau teknik alkalisasi mana yang akan Anda integrasikan ke dalam rutinitas kesehatan harian Anda terlebih dahulu? Beritahu saya di kolom komentar. Jika Anda merasa informasi berharga ini bermanfaat dan beresonansi dengan Anda, saya dengan hangat mengundang Anda untuk berlangganan saluran ini. Mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan eksplorasi mingguan kami tentang umur panjang dan kesehatan, dan berbagi pengetahuan mendasar ini dengan orang-orang yang Anda cintai, yang sedang mencari kehidupan yang lebih bersemangat. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam perjalanan menuju kesehatan berkelanjutan ini. Sampai jumpa lagi, jaga diri baik-baik. Saya Dr. Elena Castillo.